Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Jumat 26 Juni 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan 21 kantong parkir untuk mendukung perayaan Malam Puncak HUT ke-499 Jakarta yang akan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juni 2026. Kapasitas parkir mencapai 12.295 unit mobil, 8.166 unit sepeda motor, serta 97 unit bus. Kapasitas tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan parkir pengunjung sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan komunitas ojek online, operator aplikasi, dan pengelola gedung untuk menyediakan kantong parkir khusus bagi pengemudi ojol. Langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang kerap dipicu kendaraan ojol. Dewan juga menilai perlunya ketersediaan area parkir dan ruang tunggu di sekitar lokasi dengan mobilitas tinggi seperti halte transportasi umum, rumah sakit, hingga pusat pelayanan publik. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas keterbukaan publik di Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, termasuk mendorong keaktifan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan IMONEF. Selama ini, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah peserta IMONEF Badan Publik terbesar secara nasional. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Ada kabar baik nih untuk warga Jakarta yang saat ini masih mencari hunian layak dengan harga terjangkau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun 11 rumah susun berskala besar sekaligus. Pembangunannya dimulai pada tahun 2027. Pembangunan rumah susun atau rusun menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai konsep hunian vertikal semakin relevan diterapkan di Jakarta karena harga tanah dan rumah tapak terus meningkat. Tadi kebetulan kami rapat mengenai anggaran. Dalam rapat anggaran saya sudah menyetujui untuk tahun depan ini kita bangun 11 rusun baru yang besar. Pramono menyatakan persetujuannya untuk membangun 11 rumah susun pada tahun 2027. Menurut Pramono, rusun tersebut akan dibuka secara transparan bagi masyarakat yang ingin memiliki maupun menyewa unit hunian. Pemprov DKI berkomitmen terus memperluas pembangunan hunian vertikal sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat perkotaan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta harus tumbuh sebagai kota yang terbuka bagi beragam komunitas dan ekspresi budaya. Jakarta bahkan disebut mengalahkan kemeriahan perayaan Imlek di Singapura. Ini merupakan wujud nyata kebebasan penyelenggaraan berbagai perayaan keagamaan dan budaya di ruang publik yang menjadi salah satu kekuatan Jakarta menjadi kota global. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, Jakarta sebagai kota global tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik, tapi pembangunan kota juga harus diimbangi dengan penguatan ruang-ruang identitas, termasuk seni dan budaya. Pramono mencontohkan berbagai perayaan keagamaan dan budaya yang kini dapat diselenggarakan secara terbuka di pusat kota, mulai dari Christmas Carol kolosal, Nyepi, Idul Fitri, hingga Imlek.
keragaman tersebut, lanjut Pramono, perlu terus dijaga sebagai identitas Jakarta yang inklusif. Bahkan ketika kemarin saya bertemu dengan beberapa pimpinan di Singapura, mereka kaget kok Imleknya di Jakarta itu sekarang lebih seru, lebih meriah dibandingkan di Singapura. Sehingga dan demikian ruang-ruang yang seperti itulah yang kita jaga bersama. Mudah-mudahan yang paling utama adalah membuat masyarakat Jakarta menjadi nyaman. Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan ruang seni, budaya, dan ruang berekspresi yang terbuka bagi masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Masih dalam kemeriahan hari ulang tahun Kota Jakarta. Yuk kita bersiap dan merapat meramaikan perayaan malam puncak HUT ke-499 di Bundaran HI Sabtu 27 Juni 2026 pukul 3 sore hingga 10 malam. Jangan sampai ketinggalan ya keseruan panggung hiburan mulai dari Padi Reborn sampai Mahal ini. Ada juga lighting show, video mapping, hingga flying LED show yang bakal bikin malam kamu makin meriah. Mari jadi bagian dari kemeriahan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499, bergerak menuju era baru Jakarta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Warga Jakarta diminta tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.